Bab 3. Ini tidak mungkin. Sekujur pakaian Zaiden Zhou bila di total jumlahnya tidak mencapai 400.000. Ia jelas berbeda kelas dengan orang-orang berbaju mahal dan bermerek yang masuk Lakers Club. Meski begitu Zaiden Zhou tetap berujar. Pak Sopir, dia punya niat buruk pada istri saya. Aku harap kamu bisa mengantarku masuk agar aku bisa mencegahnya. Sopir itu melawan. Kalau tidak punya kartu anggota ya tidak bisa masuk. Zaiden Zhou panik. Namun ia paham betul Satpam Lakers Club ada belasan orang. Mereka semua mantan anggota militer. Jadi ia jelas akan kalah kalau bertarung dengan mereka. Ia tiba-tiba teringat waktu kuliah dulu. Ia punya teman bernama Tessa Wang. Wanita itu sepertinya bekerja di Lakers Club. Zaiden Zhou segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tessa Wang. Setelah Zaiden Zhou menjelaskan situasinya, Tessa Wang langsung berujar. Ketua kelas Zhou, serahkan urusan ini padaku. Kamu tenang saja. Kamu tunggu di depan gerbang. Aku akan segera ke sana menjemputmu. Lalu kita bisa mencari istrimu bersama-sama. Zaiden Zhou mengucapkan beribu-ribu terima kasih padanya. Nampaknya, meski sudah bertahun-tahun tidak berjumpa, Tessa Wang masih mengingatnya dan menganggapnya sebagai teman baik. Ia bertekad untuk membalas kebaikan wanita itu suatu hari nanti. Hei, ketua kelas Zhou. Beberapa menit kemudian tiba-tiba terdengar sapaan seorang wanita. Zaiden Zhou mencari asal suara itu. Dan yang ia lihat adalah seorang wanita cantik berpakaian modis dengan dandanan tebal berjalan mendekat. Tessa Wang. Perubahan wanita itu luar biasa. Ia nyaris tidak mengenalinya. Melihat Tessa Wang, dua satpam berpakaian hitam di depan gerbang langsung menunduk dan menyapa hormat, pemimpin Wang. Zaiden Zhou bertanya dengan raut terkejut. Tessa Wang, beberapa tahun berlalu dan kamu sekarang sudah menjadi pemimpin di Lakers Club, sungguh luar biasa. Tessa Wang sumringah. Ah, pujian ketua kelas Zhou sungguh berlebihan. Jabatanku sebenarnya hanya sebatas ketua salah satu grup di Departemen Sumber Daya Manusia. Bisa dibilang aku hanya pemimpin kelas bawah saja di klub ini. Zaiden Zhou memuji tulus. Itu saja sudah cukup hebat loh. Sebab seleksi untuk bekerja di Lakers Club kan sangat ketat. Kamu benar-benar membanggakan. Tessa Wang menanggapi dengan senyum. Lalu melihat dua satpam di depan gerbang tadi. Ia bertanya dingin. Masa mantan ketua kelasku saat kuliah dulu kalian tahan di gerbang dan tidak izinkan masuk? Kedua satpam itu bertatapan satu sama lain. Lalu salah satu di antaranya buru-buru menyahut. Maaf pemimpin Wang. Saya tidak tahu ia teman kuliah Anda. Dan lagi pula ia tidak punya kartu keanggotaan. Saya hanya menaati peraturan yang berlaku di sini. Tessa Wang mendehem dingin. Aturan itu mati. Sementara manusia itu hidup. Masa ini saja kalian tidak paham? Zaiden Zhou merasa Tessa Wang akan menghukum mereka berdua karena hal ini. Ia buru-buru menahannya. Tessa Wang, sudahlah jangan susahkan mereka. Lebih baik kamu segera membantuku masuk mencari istriku. Aku mohon. Tessa Wang menatap Zaiden Zhou sambil tersenyum. Ia kemudian berkata dengan nada menyindir. Ketua kelas Zhou, kamu juga jangan terlalu percaya diri. Kamu pikir aku tega menyusahkan bawahanku hanya demi kamu? Zaiden Zhou mengernyitkan alis. Tessa Wang, apa maksudmu? Apa maksudku? Tessa Wang melanjutkan kalimatnya. Maksudku masih tidak jelas memangnya. Kamu orang biasa mau masuk ke Lakers Club. Aku beritahu kamu. Jangan terlalu berharap ketinggian. Zaiden Zhou mengepalkan tangannya dan bertanya lagi. Kalau begitu tadi di telepon apa maksudmu berkata bersedia membantuku? Ya untuk mengisengimu lah. Tessa Wang tersenyum sinis. Saat kuliah dulu aku sudah tidak serak denganmu. Yang aku tahu, kamu cuma bisa belajar. Bahkan beli satu daging di kantin saja kamu tidak mampu. Orang seperti kamu masih mau jadi ketua kelas. Gila sih. Orang sepertimu sungguh memalukan. Zaiden Zhou merasa terganggu. Tessa Wang, aku tidak pernah melakukan hal yang buruk-buruk padamu. Mengapa kamu malah mengataiku seperti ini? Petik 2. Tessa Wang melipat tangannya dan berkata sombong. Ya pokoknya aku tidak serak denganmu. Mau bagaimana lagi? Kamu masih mau penjelasan lebih lanjut lagi? Teman-teman tidak ada yang menyangka selepas lulus kuliah ada yang langsung mau menikah denganmu. Saat kuliah dulu saja kamu tidak mampu beli lauk. Dan sekarang kamu bermuka tebal meminta bantuanku.
Orang macam apa kamu? Zaiden Zhou marah. Namun perhatiannya beralih ketika teringat Hailixie yang dari tadi sudah masuk Lakers Club. Tiba-tiba ponselnya menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Tuan muda, Lakers Club juga salah satu anak usaha Zeus Corp. Zaiden Zhou terperangah. Lakers Club milik Zeus Corp. Ia segera membalas. Kamu tidak sedang menipuku kan? Kamu bisa cek daftar aset yang ada di dalam emailmu. Zaiden Zhou segera membuka emailnya. Ia menemukan sebuah email yang berjudul Daftar Aset Zeus Corp. Ia membukanya dan nyaris kaget setengah matur. Di dalam file ini ada data sebanyak puluhan ribu baris. Setiap baris adalah satu aset Zeus Corp. Di dalam file itu tidak hanya tertulis nama asetnya, namun juga alamat aset itu berada, nilai pasar, penanggung jawab, dan nomor telepon penanggung jawab itu. Zaiden Zhou membuka fitur pencarian dalam aplikasi pembaca file itu dan segera menulis, Lakers Club. Dalam sekejap data Lakers Club langsung terpampang di layar ponselnya. Lakers Club, Huaxia. Kota Donghai. Nilai pasar 5 triliun. Penanggung jawab, Eddie Chen. Nomor telepon, X.